Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, sabda Tuhan. Hari Minggu ini saya percaya Tuhan berikan perlindungan kepada kita. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita meneduh nanti kita kembali, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, kami selalu percaya kepada firman Allah. Firman Allah datang untuk memberikan kepada kami kebebasan. Tuhan, hamba berdoa, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pengerja, seluruh jemaat Tuhan, seluruh umat Tuhan yang hadir hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, kiranya tangan Tuhan memberikan perlindungan atas kami. Kiranya tangan Tuhan memberikan kepada kami kesehatan. Tuhan Yesus, kami serahkan hari-hari ini dalam tangan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya dan kami menyerahkan hidup kami di tangan Tuhan. Tuhan jaga, lindungi umat Tuhan semuanya, baik yang hadir maupun tidak hadir. Tuhan, kami serahkan segalanya. Kami siap mendengarkan firman Allah. Jika di antara kami ada yang sakit, hamba selalu berdoa, sembuhkan kami yang sakit. Jika di antara kami ada yang terluka, Tuhan pulihkan yang terluka. Jika di antara kami ada yang letih lesu dan berbeban berat, hari ini kami datang kepadamu, kami terima kelegaan dari Engkau. Tuhan, kami minta pengajaran, kami minta guidance, kami minta arahan darimu Tuhan. Berikan kami hati untuk selalu rindu kepadamu, yang selalu terkoneksi dengan Engkau, selalu berhubungan dengan Engkau. Tuhan, kami perlu Engkau, kami berdoa, kami siap mendengarkan firman Allah. Berkati ibu-ibu, berkati bapak, berkati seluruh muda-mudi, berkati mama kami tercinta, berikan kesehatan kepada mama, kekuatan. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara saudara ada yang sakit, saya berdoa yang sakit disembuhkan. Dan saya percaya ketika Anda dan saya mengandalkan Tuhan, percaya saja bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita. Ada amin? Ada amin? Sekali lagi saudaraku, jika di antara Anda ada yang sakit, Anda boleh berdoa. Letakkan tanganmu di tempat penyakitmu, ikutin saya berdoa, ya. Ikutin saya berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, ikutin saya berdoa. Ikutin saya berdoa, ya. Tuhan Yesus, saya tahu Tuhan Yesus hidup. Saya percaya Alkitab, firman-Mu mengatakan Yesus mengambil penyakit dan menyembuhkan saya. Saya terima kesembuhan dengan iman. Dalam nama Yesus saya akan terus berdoa dan beriman pada firman Tuhan. Saya disembuhkan. Saya perintahkan kepada setan keluar dari tubuh saya. Tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Iblis keluar dari hidup saya, keluar dari rumah saya, keluar dari keluarga saya. Dan dalam nama Tuhan Yesus saya nyatakan, saya sembuh, saya hidup, saya sehat, saya berkemenangan sampai Yesus datang. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya selalu mengingatkan kita di akhir zaman ini begitu banyak tantangan, badai, masalah, namun tetap kita melihat cara Tuhan. Lihatlah bagaimana Tuhan melakukan sesuatu. Tuhan membawa kita dari perjanjian lama ke perjanjian baru, dari hukum kepada anugerah, ya, dari dosa kepada kebenaran, dari penyakit kepada kesembuhan, dari rasa takut kepada kasih, ya, dari kekalahan menuju kemenangan. Amsal 4 ayat 18 berkata, Amsal 4 ayat 18 berkata, tetapi, ya, Amsal 4 ayat 18 berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar
yang kian bertambah terang sampai rembah tengah hari. Allah mengatakan jalan saudara, ya saudara dan saya adalah orang benar, dibenarkan oleh Tuhan. Allah berkata, jalan saudara, jalan saya itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembah tengah hari. Mari jangan lihat kondisi hari ini. Kita percaya saja bahwa rencana Tuhan indah bagi kita. Amin. Percaya saja bahwa Tuhan punya rencana indah bagi kita. Dunia boleh semakin tua, dunia boleh semakin rentan, dunia boleh semakin banyak masalah. Tapi saya percaya dengan firman Tuhan ini. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, terang, ya, kian bertambah terang sampai rembah hari, tengah hari. Dia tidak pernah membawa kita dari keadaan baik kepada yang buruk. Tuhan selalu membawa kita dari yang baik kepada yang luar biasa. Ketika harapanmu ada padanya dan firman-Nya, akan ada selalu yang lebih baik dan bertambah baik lagi dalam nama Yesus. Get connect with Him. Mari dalam waktu-waktu ini saya menghimbau seluruh jemaat Tuhan, tetap terhubung dengan Tuhan, tetap terkoneksi dengan Tuhan, tetap punya relationship sama Tuhan. Saya bersyukur baik ibu-ibu khususnya punya komunitas suka berdoa, punya komunitas suka berkumpul dan berdoa. Bukan hanya olahraga, tapi berdoa dan berdoa. Berdoa di rumah, berdoa di gereja, berdoa di warung. Mari, ini waktunya Tuhan akan lihat dari surga ke bumi ini. Siapa yang terkoneksi, siapa yang terhubung, siapa yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa artinya memiliki hubungan pribadi dengan Allah? Ini pertanyaan. Apa arti memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Apa artinya tetap terhubung dengan Tuhan? Ya, memiliki hubungan pribadi dengan Allah dimulai ketika kita menyadari bahwa kebutuhan kita akan Dia. Kita menyadari bahwa we need Him, kita perlu Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengakui kalau kita adalah orang berdosa, sehingga melalui iman kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Allah Bapa kita di surga selalu memiliki kerinduan. Tuhan sendiri punya kerinduan, keinginan untuk selalu dekat dengan kita, untuk memiliki hubungan yang intim dengan kita. Bukan hanya kita yang rindu, ternyata Tuhan, ya, Yesus kita punya kerinduan komunikasi. Saya percaya ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, tujuan terpenting adalah ingin berkomunikasi. Ya, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan saudara dan saya adalah untuk berkomunikasi, untuk berbicara, untuk berhubungan dengan Tuhan. Ya, kita percaya bahwa sebelum Adam berdosa di Taman Eden, baik Adam, baik Hawa mengenal Allah kepada tingkatan pribadi, ya. Si Adam, si Hawa gampang lebih leluasa berjumpa dengan Tuhan. Adam dan Hawa secara pribadi intim tanpa ada batasan, tanpa ada barrier, tanpa ada hambatan. Mereka berjalan dengan Tuhan di Taman Eden dan berbicara langsung, ya, kepada Tuhan. Kita tahu itu. Tapi karena dosa, manusia menjadi terpisah, menjadi ada jarak, bahkan terputus dari Allah. Manusia terpisah dengan Tuhan karena dosa. Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus rela dibunuh, kemudian bangkit untuk hidup kembali, membuktikan kemenangannya atas dosa dan kematian. Mari saya mengundang kita buka Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Sekali lagi, ini Tuhan yang katakan kepada kita.
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, ketika kita punya koneksi dengan Tuhan, ketika kita punya hubungan intim sama Tuhan, Allah berkata, tidak ada penghukuman bagi mereka yang terkoneksi, bagi mereka yang terhubung, bagi mereka yang punya relationship sama Kristus Yesus, bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Nah, jika kita menerima karunia ini, maka kita menjadi layak untuk diterima oleh Allah dan dapat memiliki hubungan dengannya. Memiliki hubungan pribadi dengan Allah berarti kita harus melibatkan Allah, ya. Kita harus melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Anda ketika bangun pagi, ya, kita langsung terkoneksi dengan Tuhan. Kita duduk diam merenungkan firman Tuhan, banyak doa. Ketika beberapa kali kadang mama telepon saya, Nando undang lupa ho martamiang, taurus martamiang. Hanya itu, Bu, Pak, mungkin Bapak Ibu sudah bosan mendengar martamiang, kolam martamiang. Bu, Pak, itulah basic, itulah dasar. Ibarat bangunan, ya. Ibarat gedung itu boleh indah, tapi yang membuat gedung itu tetap berdiri kokoh karena ada basic, karena ada dasarnya, karena ada pancangnya, karena ada tiangnya, karena ada pondasinya. Ya, kita selalu terhubung dengan Yesus karena kita mau berkomunikasi dengan Dia. Tuhan selalu berkata, mari yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan katakan, Tuhan tahu bumi ini sedang letih lesu, ya. Tuhan tahu bumi ini sedang menderita. Tuhan tahu bumi ini sedang merana. Dia ajak, dia undang, dia menghimbau, mari. Bagian kita lah untuk datang. Nah, kita harus berdoa kepadanya. Saya percaya, saya didoakan oleh mama saya. Saya juga didoakan oleh istri saya. Saya didoakan oleh mertua saya. Namun kita juga harus membangun diri kita untuk terhubung. Jangan hanya mengandalkan orang tua, jangan hanya mengandalkan orang lain berdoa untuk kita. Tapi kita juga harus membangun diri untuk terkoneksi dengan Tuhan. Kita harus berdoa kepadanya, membaca firman-Nya, merenungkan ayat-ayat Alkitab dalam upaya untuk mengenal Dia dengan lebih baik. Kita harus berdoa kepadanya untuk meminta hikmat, ya. Hikmat itu merupakan harta yang paling berharga yang bisa kita miliki. Setiap pagi para pekerja, para karyawan, para pengusaha, Anda boleh memohon hikmat. Tuhan, berikan aku hikmat. Tuhan, berikan aku pewahyuan. Tuhan, berikan aku wibawa ilahi. Ketika Anda memiliki wibawa ilahi, wow, setan tidak bisa menyentuh saudara. Kerugian tidak bisa menyentuh saudara. Kebangkrutan tidak bisa menyentuh saudara. Kenapa? Wibawa ilahi. Fajar, terang benderang ada pada saudara. Karena saudara punya wibawa ilahi. Setiap pagi Anda boleh berdoa, berlutut di depan Tuhan. Tuhan, berikan aku hikmat. Tuhan, berikan aku pewahyuan. Tuhan, berikan aku wibawa ilahi. Senantiasa. Para pengusaha mesti wajib punya wibawa ilahi. Ketika Anda bernegosiasi dengan pelanggan, ketika bertemu dengan customer, ada wibawa ilahi. Kita harus membawa permohonan diri kita pada Tuhan. Kita minta hal-hal tersebut di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doa saya tetap terkoneksi dengan Tuhan. Ibu-ibu tetap terhubung sama Tuhan. Walaupun 5 menit, 10 menit, gak apa-apalah. Daripada gak ada, mending. Ya boleh 5 menit, yang penting berkualitas.
Tuhan Yesus adalah pribadi yang begitu mengasihi kita, sehingga Dia telah memberikan nyawanya bagi kita. Yohanes 14 ayat 15-17. Kita baca ya. Yohanes 14, 15-17. Saya punya hati pribadi, lepas pribadi di gereja kita adalah pribadi yang suka berdoa. Ya, dengan pribadi yang berdoa lahirlah keluarga yang berdoa. Setelah keluarga yang berdoa lahirlah apa? Komunitas, ya, mungkin rayon yang berdoa. Setelah komunitas atau rayon berdoa, gereja yang berdoa. Setelah gereja berdoa, naik tingkat lagi apa? Daerah, kota yang berdoa. Setelah kota berdoa, maka apa? Pulau-pulau berdoa. Setelah pulau-pulau berdoa, maka apa? Bangsa berdoa. Indonesia berdoa. Ada amin? Yohanes 14 ayat 15-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Membangun hubungan pribadi dengan Allah tidak sesulit yang kita pikirkan. Tidak ada rumus misterius untuk hal tersebut. Hari ini kita andalkan kekuatan dari Tuhan. Ia akan bekerja di dalam hati kita. Kita harus berdoa tanpa henti, membaca Alkitab, memuji Tuhan Yesus. Maka seluruh hal itu akan membantu kita untuk bertumbuh secara rohani, bertumbuh dan berbuah, bertumbuh dan berbuah. Ada amin. Hari-hari ini Tuhan mau kita berdoa, kita punya hubungan, bahkan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tetap terkoneksi dengan Tuhan, tetap terhubung dengan Tuhan, berhenti mengandalkan manusia. Ada amin. Berhenti mengandalkan hamba Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Saat Bapak Ibu berjalan melalui lembah kekelaman, jangan takut, karena Yesus ada di sana bersama kita. Dia tidak pernah menjanjikan hidup tanpa perjuangan, tapi Tuhan Yesus berjanji untuk tidak pernah membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita. Amin. Harapan kita pada Tuhan tidak akan berakhir dalam kecewaan, karena Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang pernah kita dapat tanya dan pikirkan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya nyatakan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya nyatakan keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya nyatakan kesehatan. Doa saya, jemaat seluruh yang hadir, kehidupan terjadi, keselamatan kita terima, kesembuhan, kesehatan kita terima. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi keluar masuk kita. Ada amin? Ada amin? Yesus berkata bahwa di dunia ini Anda akan mengalami kesulitan. Tapi lihat, ada kabar baiknya. Ia tidak berhenti di situ. Yesus mengatakan bahwa kita bisa bersukacita dalam hidup ini karena Dia telah mengatasi masalah dunia ini. Tuhan telah merancang kehidupan orang Kristen untuk hidup berkemenangan. Saudara dan saya lebih dari pemenang. Tuhan sudah rancangkan, Tuhan sudah create, Tuhan sudah desain kehidupan kita, kehidupan berkemenangan. Amin. Lihat kiri, lihat kanan, katakan kamu berkemenangan. Katakan kamu berkemenangan. Amin. Kita tidak harus menunggu sampai semua masalah kita hilang atau menunggu sampai kita ke surga untuk dapat bersukacita dan bahagia. Kita dapat mulai untuk menjadi bahagia dalam hidup ini sekarang juga. Amin. Kita mungkin tidak tahu masa depan kita. Kita tidak tahu bulan depan, sekarang bulan Agustus. Kita tidak tahu bulan September, kita tidak tahu bulan
berikutnya, kita tidak tahu tahun depan. Tetapi kita tahu Tuhan yang memegang masa depan kita. Amen. No worry, jangan takut. Kita mungkin tidak tahu tantangan hidup yang akan datang. Tapi kita tahu Tuhan yang kekal itu, yang tidak pernah berubah. Ada lagu, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Titik. Sekalipun dunia berubah, sekalipun bulan berubah, sekalipun musim berubah, tapi Yesus kita tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tetap punya rancangan terbaik bagi saudara dan saya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus mengatur masa depan kita dan menyediakan kelimpahan, kesehatan, kemenangan bagi kita semuanya. Percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya Tuhan beri kemenangan. Amin. Percaya saja Pak, percaya saja Bu. Kesempatan baru akan datang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Saya percaya Tuhan mau ya kita ambil hal-hal positif, sekalipun ini COVID ya, dunia merana, pekerjaan sedang sulit ya, kota-kota juga mengalami penurunan, ekonomi penurunan. Mari saya tantang Bapak Ibu selalu fokus kepada Tuhan. Mari jangan takut, jangan gentar. Kita fokus saja sama Tuhan. Kita percaya apa yang Tuhan katakan itu terjadi. Mari kita baca sama-sama ya. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ya. Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow. Saya baca sekali lagi ya, pelan-pelan. Doa saya Anda boleh ingat ini selalu dan selalu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan, berarti banyak rancangan Tuhan. Mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini janji bukan untuk semua orang. Ini janji bukan untuk semua manusia. Ini janji bagi orang yang terkoneksi dengan Tuhan. Sekali lagi, ini janji bukan untuk orang lain. Ini janji bukan untuk manusia lain. Ini janji untuk saudara dan saya. Ini janji Allah untuk orang yang selalu terkoneksi dengan Tuhan. Hari ini, apapun masalah saudara, apapun pekerjaan saudara, mungkin Anda masih menganggur. Mungkin Anda sedang mengalami kerugian. Mungkin sedang merah lapormu, lapor pendidikanmu. Tapi firman Tuhan ini, doa saya, menjadi kenyataan bagi kita. Menjadi fakta dalam hidup kita. Amin. Bukan hanya janji tapi menjadi kenyataan ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu ya. Kamu ini boleh sebut nama kita, boleh sebut nama pribadi ya. Contoh, kamu itu ganti nama Fernando. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai Fernando ya. Wow, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada Fernando hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu boleh ganti kamunya menjadi nama pribadi atau nama keluarga.
niscaya hidupmu akan mengalami perubahan yang luar biasa. Ada amin, ada amin. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Doa saya, keluarga kita keluarga yang damai sejahtera, keluarga kita keluarga yang punya hari depan yang cerah, penuh harapan. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada amin? Ada amin? Kita tentu pernah mendengar pepatah, mencabut rumput harus sampai ke akarnya. Ya, dulu saya masih ingat ketika cabut rumput di halaman gereja, kadang kita bas-bas itu daunnya terlepas, memang sepertinya tidak ada lagi rumput. Tapi beberapa waktu kemudian rumput itu tumbuh karena tidak sampai ke akarnya. Nah, ini pepatah, mencabut rumput harus sampai ke akarnya. Artinya rumput sangatlah kuat, ketahanannya luar biasa. Bila kita mencabutnya tetapi masih menyisakan sedikit saja akarnya, rumput akan kembali tumbuh. Bahkan rumput akan menjalar, bahkan memenuhi tempat itu. Ya, saat musim kemarau rumput terlihat kering dan layu, tapi saat musim hujan tiba ia akan tumbuh seperti semula, untuk memiliki kekuatan dan ketahanan hidup. Mari belajar dari filosofi ini seperti rumput. Kita perlu memiliki akar yang kuat, memiliki hubungan yang kuat, memiliki koneksi yang kuat sama Tuhan. Hanya orang-orang yang terkoneksilah yang mendapatkan masa depan yang cerah. Akar ini berupa nilai-nilai kehidupan yang kuat, doa yang berkesinambungan, cinta firman Tuhan. Ya, hatimu akan diteguhkan dan tidak mudah digoyahkan oleh badai kehidupan. Hari ini doa saya seluruh jemaat Tuhan, berakarlah, berakarlah, berakarlah. Saya suka tanamkan nilai-nilai ini kepada keluarga saya, anak-anak saya, putra-putri saya. Saya juga doa seluruh jemaat Tuhan, mari ajarkan nilai-nilai kehidupan untuk terkoneksi dengan Tuhan, untuk terhubung sama Tuhan, untuk punya relationship sama Tuhan. Amin. Dosamu, dosaku sudah diampuni. Bagian kita percaya saja bahwa ketika dosamu, dosaku diampuni, kita dilayakkan berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak melalui perantara lagi, tidak melalui pihak ketiga lagi, langsung direct ke Tuhan, langsung berhubungan sama Tuhan, langsung terkoneksi dengan Tuhan. Amin, amin. Saya percaya hanya doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan itu akan membuat berakar dengan Tuhan. Jabatan boleh sirna, keuangan boleh sirna, ya, tapi yang menjadi dasar kita adalah cinta kasihnya kita pada Tuhan. Amin. Cinta kasih kita pada Tuhan. Doa saya seluruh jemaat Tuhan. Saya khotbahnya singkat, tapi saya berdoa, jangan sampai Anda terlepas dengan Tuhan. Tetap terkoneksi dengan Tuhan. Mulai praktekkan setiap pagi, minta wibawa ilahi, minta hikmat dari Tuhan. Setiap pagi, Tuhan, aku minta hikmat. Tuhan, aku minta wibawa ilahi. Tuhan, aku minta pewahyuan dari Engkau. Berikan kepadaku, berikan kepadaku, berikan kepadaku. Inilah yang kita mau. Tuhan, lindungi keluargaku, jauhkan dari malaikat maut, jauhkan dari kematian, jauhkan dari segala kerugian, jauhkan dari segala mara bahaya. Setiap pagi kita doa, setiap malam kita doa, baca Alkitab. Waktu kita udah kebanyakan toh. Di Jakarta itu udah level 4, Riau juga level 4. Artinya ya mengurangi kehidupan di luar rumah. Ini waktunya kita berdoa. Tidak ada lagi waktu bermain-main. Kita harus banyak berdoa, banyak
berhubungan sama Tuhan. Ada amin? Para pria, mari kita berdoa. Ibu-ibu, mari berdoa. Mari berdoa, mari berdoa. Doa terus, doa saja terus, tanpa hentinya. Sampai Yesus datang. Sampai Yesus datang. Ketika Anda tidak berdoa, masalah akan menggerogotimu. Ketika Bapak Ibu tidak berdoa, maka masalah akan mengincarmu. Masalahmu akan datang bertubi-tubi. Dan tidak ada solusinya. Tapi kalau orang berdoa, masalah boleh ada. Tapi orang berdoa, hatinya damai. Orang berdoa, hatinya sukacita. Orang berdoa, hatinya percaya masa depannya gilang gemilang. Orang berdoa, hatinya diserahkan kepada tangan Tuhan. Orang berdoa, menyiapkan masa depannya. Orang berdoa, menyiapkan hari-hari baik di masa kedatang. Orang berdoa, memberikan hidupnya kepada Tuhan. Hari ini saya selalu menghimbau, bukan hanya ibu-ibu, mari para pria, bapak-bapak, berdoalah, berdoalah. Kalau ada gitar di rumah, main gitar, nyanyilah pada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Nyanyi, nyanyi. Berdoa, berdoa. Berdoa. Amin. Ini doa saya, segera terjadi pemulihan bagi bangsa ini. Cepat terjadi pemulihan bagi Indonesia, sehingga saya bisa ke Pekanbaru dan ketemu dengan saudara. Baik, saya mengundang kita berdoa sama-sama. Saya merindukan kita tunduk kepala. Saya akan berdoa untuk saudara. Haleluya. Tuhan Yesus, berikan kepada kami hati untuk mencari wajah-Mu. Berikan kepada kami hati untuk terkoneksi dengan Engkau. Tuhan, curahkan kepada kami hati yang mau terhubung dengan Engkau. Oh, haleluya, haleluya. Mari berdoa, mari berdoa. Jangan berdiam diri. Apapun masalahmu, mari berdoa. Tuhan, Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan. Kami minta pertolongan kepadamu Tuhan. Kami letih, lesu, kami merespon undangan darimu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami berlari kepadamu. Kami mengejar kepadamu. Kami haus akan Engkau. Kami perlu Yesus. Kami perlu Yesus. Kami perlu Yesus. Kami perlu Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus, kami perlu Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami selalu terkoneksi, selalu terhubung dengan Engkau. Tuhan Yesus, berikan kepada kami kasih karunia untuk selalu menerima kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami memerlukan kekuatan. We need you power. We open our heart. Kami membuka hati kami kepada kuasa ilahi. Tuhan, ubah pikiran kami, ubah karakter kami, ubah pola kami, ubah budaya kami Tuhan, agar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, hari ini kami sama-sama berdoa. Hari ini kami sama berseru. Hari ini kami sama-sama mencari wajah-Mu Tuhan. Tuhan, jangan putuskan koneksi kami dengan Engkau. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami sendiri. Kami hari ini angkat iman kami, perbaharui iman kami untuk selalu terkoneksi dengan Engkau. Berikan kepada umat Tuhan hati yang haus berdoa, hati yang haus baca firman Tuhan, hati yang haus memuji-muji Tuhan, hati yang haus selalu memiliki penyembahan kepada Engkau. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan, alirkan roh doa, roh doa, roh doa kepada setiap kami. Ibu-ibu berdoa, anak-anak berdoa, para pria, bapak-bapak berdoa, muda-mudi berdoa. Hanya ini kekuatan kami. Dunia ini akan sirna, dunia ini akan habis, tapi kami tahu hanya Yesus yang tidak pernah sirna. Tuhan, hari ini kami mencari kekekalan. Hari ini kami mencari Engkau. Hari ini kami mencari kerajaan Allah.
Tuhan Yesus, hamba berdoa. Mulai hari ini ajar kami berdoa. Ajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, ajar kami berdoa Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh keluarga kami, putra putri kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami percaya masa depan kami, masa depan yang gilang gemilang. Masa depan kami, masa depan yang cerah. Tuhan, kami percaya rancangan-Mu, rancangan keberhasilan, rancangan-Mu, rancangan kelimpahan, rancangan-Mu, rancangan kesehatan, rancangan-Mu, rancangan luar biasa dalam kami. Kami terima, kami terima, kami terima, kami terima, kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesehatan, kami terima kekuatan, kami terima kemenangan dalam nama Yesus Kristus. Kami terima Tuhan, kami terima di rumah kami kekuatan, kehidupan, kami terima kesuburan, kami terima kemenangan lepas kemenangan terjadi atas kami. Tuhan, kami percaya ini terjadi Tuhan. Kawal gereja ini milik Tuhan. Tuhan, biarlah api Pentakosta selalu menyala-nyala di gereja ini. Api Pentakosta selalu menyala-nyala di hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Hari ini hamba berdoa, berkati mama, berkati seluruh penatua-penatua pengerja Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh kaum ibu, kaum bapak, berkati muda-mudi, berkati seluruh sekolah minggu. Tuhan, aku serahkan semua kami ke dalam tangan Tuhan. Semua kami dalam keluarga ilahi. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan cover, Tuhan berkati kami semua. Tuhan sehatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan. Mari angkat tangan ke surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang angkat tangan. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan. Tangan kami Tuhan jamah. Hari ini sentuh tangan kami Tuhan. Tangan kami menjadi tangan berhasil. Apapun yang kami sentuh berhasil. Apapun yang kami sentuh beruntung berlipat-lipat ganda. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu telah bersinar atasmu. Biarlah kekayaan bangsa-bangsa datang berduyun-duyun datang kepada terangmu. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apapun yang kau perbuat pasti berhasil, pasti berhasil, partai berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Haleluya. Shalom.